السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin wal muslimat ayyuhal ikhwah azani wa azakumullah. Kita sekarang memasuki yaitu bulan 1 Muharram atau malam 2 Muharram, dan karena ini ada bulan Qamariyah yang ada hubungannya, bulan Qamariyah ini ada hubungannya dengan ibadah dan ada pula yang tidak ada hubungannya dengan ibadah. Maka perlu kita bahas sejauh mana apa yang harus kita amalkan kekhususan bulan Muharram ini, dan apa pula yang diramaikan oleh manusia pada dasarnya tidak ada dalilnya. Kenapa kita bahas hal ini? Karena semua tindakan itu pasti ada pencatatan dan juga ada penghisaban. Ini yang perlu kita pahami. Dan masalah ibadah bukan karena hasil dari perasaan, bukan hasil dari impian, tetapi ibadah itu kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat dan mengikuti contohnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak orang yang sifatnya beribadah kepada Allah Ta'ala hanya dengan perasaan, yang penting niatnya baik. Maka niat yang baik tidak cukup, karena dia mengatakan man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal yang tidak ada tuntunan kami, maka itu ditolak. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, yaitu wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam ini, maknanya Islam itu adalah Al-Quran dan Sunnah, maka tidak diterima dan dia adalah orang yang rugi. Maka kita memulai yaitu pembahasan dalam bulan Syahrullahi Al-Muharram. Dinamakan bulan Al-Muharram, bulan ini adalah awal dari bulan Dzulhijjah. Ada penamanya Muharram bifadlihi karena ada kemuliaan di dalamnya. Jadi Muharram itu maknanya dimuliakan. Wa ta'kidan li tahrimihi, dan diperkuat pula untuk yaitu orang itu memuliakan bulan ini. Demikian juga pendapat yang nomor 2 bahwasanya dikatakan Al-Muharram al-qitalu fihi muharramun, karena perang pada bulan Muharram ini tidak boleh. Itu ada yang kembalinya mengapa dinamakan bulan Al-Muharram. Kemudian juga orang Arab kana tataqallabu fihi fataqilluhu 'aman wa tuharrimuhu 'aman. Bahwa orang Arab itu punya kebiasaan menghalalkan 1 tahun, mengharamkan 1 tahun. Mengharamkan hanya Muharram. Jadi punya kebiasaan bahwasanya menghalalkannya 1 bulan tertentu atau tahun tertentu, dan mengharamkannya tahun tertentu untuk berbuat sesuatu. Ini
penyebab yaitu kenapa dinamakan bulan Al-Muharram. Ada keutamaan, ada hadis memang yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan hadis ini adalah hadis yang sahih, juz 2 yaitu nomor hadis 821. Maka beliau menjelaskan afdalus siyami ba'da Ramadan syahrullahi al-muharram. Afdalus siyami ba'da Ramadan syahrullahi al-muharram. Paling utamanya berpuasa setelah bulan Ramadan adalah bulannya Allah. Apa bulannya Allah itu? Al-Muharram. Jadi beliau mengatakan Al-Muharram itu bulannya Allah. Syahrullahi Al-Muharram, maknanya yang dimuliakan. Namun ada keterangan beberapa hadis bahwasanya Rasulullah SAW pernah yaitu berpuasa pada bulan Muharram ini, tapi bukan mulai tanggal 1 sampai tanggal 30, tidak. Memang awalnya sebelum kewajiban Ramadan itu kewajiban puasa bulan Muharram. Jadi sebelum diwajibkan puasa bulan Ramadan, maka diwajibkan puasa Al-Muharram. Maka setelah datang kewajiban puasa Ramadan, maka puasa bulan Muharram menjadi sunnah. Dan itu untuk tanggal 10-nya. Bahwa beliau pernah berpuasa tanggal 10 Muharram ini. Lalu para sahabatnya memberitahu, wahai Nabi, ini adalah hari dimuliakan oleh hari kitab sebelumnya. Bagaimana? Kalau begitu, tahun depan aku akan berpuasa tanggal 9 dan tanggal 10-nya. Jadi supaya tidak menyamainya, maka diupayakan siam kita, yaitu siam tanggal 9 dan tanggal 10, atau tanggal 10 dan tanggal 11. Sebagaimana keterangan Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam fatwa Majmu' fatwanya. Jadi supaya tidak ada kesamaan, dia maka yaitu ditambah sebelumnya atau ditambah sesudahnya. Dan ini namanya sunnah qauliyah. Beliau belum sempat mengerjakannya karena terburu telah meninggal dunia, tapi sudah diucapkannya. Maka yang sudah dikerjakan adalah puasa 10 Muharramnya. Namun beliau mengatakan, maka untuk tahun depan apabila Allah menghendaki saya masih hidup, saya akan berpuasa pula yaitu tanggal 9-nya. Jadi dianjurkan kita berpuasa untuk tanggal 9 dan tanggal 10-nya, atau tanggal 10 dan tanggal 11-nya, sesuai dengan sunnah mutahharah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga ashabus sunan yang lain. Kemudian juga kita tidak boleh memberi nama Al-Muharram itu dengan Muharram saja tanpa ada alnya. Jadi bulan Muharram tidak boleh, tapi bulan Al-Muharram. Karena beliau mengatakan Syahrullahi Al-Muharram, bulannya Allah itu Al-Muharram. Nah, kenapa dikatakan Al-Muharram di sini? Tadi sudah dijelaskan, dan ada penyebab yang lain. Kenapa dikasih al? Karena orang jahiliyah, sebagaimana dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya Al-Adhkar, Imam Nawawi, wa yukrahu ayyusamma al-muharramu safaran. Maka dibenci, dilarang kita memberi nama bulan Al-Muharram itu dengan safar. Li'anna dzalika min 'adatil jahiliyah. Karena demikian itu adalah adatnya orang jahiliyah. Jadi orang jahiliyah itu punya dua safar. Safar yang pertama dengan as-safar yang kedua. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya Syahrullahi Al-Muharram. Bulan Allah adalah bulan yang Al-Muharram, diberi al untuk membantah atau menyalahkan orang-orang jahiliyah yang mengatakan bahwasanya Muharram ini adalah Al-Muharram itu bulan Safar, adalah bulan sial. Oleh karena itu orang punya tawi biasanya bulan Syawal. Kalau Dzulqa'dah yaitu sudah baik dia. Tidak ada orang undang-undangan mau menikah yang lainnya. Tidak tahu kenapa tidak ada undangan. Ya, karena dianggap bulan itu oleh orang Jawa bulan selau, bulan seselani barang sing Allah katanya.
Tapi kalau orang Arab mengatakan itu sebagai orang Jawa madul qa'dah maknanya duduk raih libur. Karena Syawal sibuk dengan amalan dan bulan Dzulhijjah juga sibuk dengan amalan. Maka pada dasarnya di dalam Islam tidak ada bulan yang sial. Dan Allah tidak menjadikan bulan itu sial untuk manusia, tidak ada. Itu adalah makhluk sebagaimana biasanya dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana makhluk yang lainnya. Kemudian ada beberapa hal yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau pada waktu haji wada berkhutbah dengan khutbah yang sangat panjang sekali. Yang mana hadis itu diriwayatkan oleh Imam yaitu Ahmad dan juga yang lainnya. Maka di antara isi khutbahnya berhubungan dengan bulan ini. Apa katanya? Ala wa inna likulli sana. Ketahuilah bahwasanya setiap tahun yaitu ada al-ashhurul hurum, al-arba'atul hurum, 4 bulan yang mulia. Salah satu mutawaliyah yang 3 adalah berturut-turut yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah wal Muharram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah wal Muharram ini 3 bulan yang berturut-turut. Dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal Dzulqa'dah ini dianggap sial oleh orang Jawa. Tapi beliau mengatakan bahwasanya bulan yang mulia adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah wal Muharram. Sedangkan Rajab ini adalah bulan yang diapit antara Jumadil Tsani dengan Sya'ban. Jadi ada 4 yaitu keutamaan pada bulan ini. Namun keutamaan ini ada acara yang Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan sendiri. Demikian juga bulan Ramadan diutamakan karena ada siamnya dan juga yang lainnya. Kemudian juga sekarang banyak kekeliruan yang muncul pada yaitu awal bulan Muharram ini. Perlu kita sampaikan karena hal ini menyangkut masalah amalan ibadah. Karena umumnya orang menyambut satu Muharram ini menyambutnya dengan urusan ibadah. Maka bagaimana keterangannya? Perlu kita kembali kepada para ulama sunnah agar kita beribadah ini tidak ikut-ikutan atau taklid atau apa katanya orang umum, sehingga apabila kita ditanya dalilnya tidak tahu dalilnya. Berkata Al-Amma Bakar Abu Zaid, merupakan ulama Saudi yang baru saja meninggal dunia. Dia orang yang sifatnya punya ilmu yang bagus. Apa katanya? La yasbutu fi syar'i syai'un min dzikrin aw du'ain li awwali 'amid. Wa huwa awwalu yawmin aw lailatin min syahri Ramadan. Tidak ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Ya. Tidak ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah adanya zikir-zikir tertentu atau doa-doa tertentu untuk menyambut hari yang pertama atau malam yang pertama pada bulan Muharram, bulan Al-Muharram. Jadi tidak ada zikir tertentu atau doa tertentu atau bacaan tertentu yang dibaca memasuki bulan 1 Al-Muharram. Artinya orang mengkhususkan yaitu zikir pada saat itu merupakan satu amalan yang tidak ada contohnya. Kalau tidak ada contohnya dikatakan bid'ah atau muhdatsah. Bukannya kita dilarang berdoa, bukannya kita dilarang zikir. Kita insya Allah setiap hari zikir yaitu adhkar subuh, adhkar sabah, zikir pagi dan juga zikir sore. Tetapi mengkhususkan pada waktu harinya atau malamnya dalam rangka menyambut 1 Al-Muharram atau 1 yaitu malam 1 Muharram, maka ini tidak ada dalil. Karena menurut din bahwasanya amal ibadah itu harus ada contoh. Bagaimana kita menyambut 1 Ramadan dengan berpuasa dan ada dalilnya. Kita menyambut yaitu 1 Dzulqa'dah, 1 Dzulhijjah sampai 10. Bagaimana keterangan kemarin ada dalilnya. Maka urusan ibadah yang menentukan waktu harus ada dalil. Karena ada ibadah yang terikat dengan waktu dan ada ibadah yang tidak terikat dengan waktu. Ibadah yang tidak terikat dengan waktu seperti kita menuntut ilmu. Kapan saja boleh, pagi, siang, sore, tidak mendadak. Tapi seperti sholat, zikir ada kalanya, waktu tertentu.
Maka apabila kita menentukan waktu tertentu yang itu tidak ditentukan oleh Allah Ta'ala atau hadisnya, maka itu dilarang. Karena beliau mengatakan kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Setiap bid'ah itu pasti tersesat dan kesesatan itu pasti menuju kepada neraka. Wa qad ahdatsa an-nasu fihi, banyak manusia membuat doa-doa yang baru minat du'ai wa dzikri, dan juga peringatan-peringatan. Nah, wa dzikri dan zikir, wa dzikrayat, dan juga peringatan-peringatan, wa tabatul tahani, dan saling menyampaikan selamat bulan tahun 1 Muharram. Nah, selamat tahun bulan 1 Muharram, maka ini tidak ada dalil. Wa shaumu awwali yaumin minas sanati, demikian juga berpuasa pada awal dalam rangka menyambut yaitu awal tahun Hijriah, tidak ada dalil. Namun apabila kita 1 awal itu memang seperti kemarin, bapaknya kita yaitu berpuasa, karena hari Rabu itu juga orang ingin berpuasa seperti Nabi Daud puasa pas saat itu, tidak mengapa, karena bukan niatnya mengkhususkan, tetapi karena orang itu memang kebiasaannya puasa, yaitu satu hari puasa, 1 hari tidak berketepatan dengan 1 Al-Muharram, tidak mengapa. Sebagaimana orang berpuasa sunnah yang lainnya, sebagaimana orang yang sebanyak zikir pada hari kapan saja boleh, namun mengkhususkan zikir pada hari tertentu, mana dalilnya? Selanjutnya, wa ihya'il laili awwal yaumin, dan menghidupkan malam harinya, ya, malam harinya untuk menyambut awal malam Muharram bis salati, dengan salat, wa zikri, dan juga dengan zikir, wa du'ai, dan juga dengan doa, wa shaumi akhir yaumin minas sanati, dan berpuasa yaitu 1 hari menjelang akhir tahun, penutup akhir tahun atau siam awal pembukaan tahun Hijriah, tidak diperkenankan. Dan ini menyerupai orang Yahudi, orang Nasrani, yang mana mereka memperingati awal 1 bulan Masehi dan juga memperingati akhir dari bulan Masehi itu sendiri. Tapi umat Islam dalam peringatan karena masalah itu berulang tahun. Maka beliau menjelaskan ketika datang di kota Madinah ada 2 hari yaitu keramaian, maka beliau menanya kepada sahabatnya, ma hadzal yaumani, ada apa 2 hari ini? Ada apa 2 hari ini? Maka para sahabat menjawab, wahai Nabi, kami dulu pada zaman jahiliyah meramaikan 2 hari. Maka beliau mengatakan, qad abdalakuma khairan minhuma, maka sungguh Allah telah mengganti kepadamu 2 hari yang lebih baik, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Itu namanya Id, itu namanya memperingati tahun, yaitu Idul Fitri, berhari raya Idul Fitri yang jatuh setelah kita melaksanakan rukun Islam berupa puasa, dan Idul Adha setelah kaum muslimin melaksanakan rukun yaitu Islam berupa haji. Maka itu yang ditetapkan oleh sunnah, mana ditetapkan oleh Rasulullah SAW, dan juga ditulis di beberapa yaitu kitab-kitab ulama sunnah, baik di dalam kitab hadis maupun kitab sunnah atau di dalam kitab fikih. Dan itu menunjukkan yaitu hari raya yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW hanya 2, Idul Fitri dan Idul Adha. Ila ghairi dzalika mimma la dalila alaih, masih banyak lagi acara-acara yang dilakukan oleh orang dalam rangka menyambut 1 Al-Muharram ini dengan beberapa acara, pada dasarnya semua tidak pakai dalil. Nah, kalau tidak pakai dalil tidak diperkenankan, ya. Karena masalah urusan Id itu adalah bagian ibadah dan itu adalah syariat, maka tidak boleh. Maka Allah mengatakan, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'zam billah. Apakah mereka itu membuat sekutu-sekutu mensyariatkan agama yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh kita kaum muslimin, perkara-perkara yang baru yang diamalkan oleh kaum muslimin yang tidak ada dalilnya. Pertama, ihdatsu 'idin lidukhulil 'amil hijri.
al-jadidi wa ihtiyati tahani bi bulughihi. Maknanya mengadakan ulang tahun, yaitu masuknya tahun baru Hijriah yang baru, tahun baru Hijriah, ya. Dan juga yaitu menyampaikan selamat tahun baru Islam, tahun baru Hijriah. Ya, dengan datangnya, maka ini termasuk perkara yang tidak ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka demikian ini, ya kita bagaimana apabila ada orang menyampaikan ulang tahun ini, ya kita tidak menjawab, karena tidak ada dalil. Ya kita tidak ada dalil. Dan bukan berarti kita membenci kepada kebaikan. Yang dinamakan kebaikan itu apabila datang dari Allah Ta'ala atau Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, itu dinamakan baik. Al-haqqu min Rabbi, kebenaran itu datang dari Rabb. Ini yang pertama yang harus kita bahas. Dijelaskan di sini pula, "Falaisa lahu aslun min kitabillahi wala sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam." Apa yang mereka lakukan dalam rangka untuk yaitu berulang tahun masuknya bulan Hijri ini, tidak ada dalil dari Alkitab yaitu Al-Quran, dan tidak ada dalil dari Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Laisa min as-sunnati ikhtasu 'idin lidukhul al-'am al-hijri al-jadid au ihtiyat at-tahani bi bulughihi. Maka kesimpulannya, tidak ada tuntunan dari sunnah, bukan termasuk amalan sunnah. Ya. Apabila orang itu memang ada membuat peringatan, yaitu memperingati masuknya tahun Hijri yang baru, dan juga yaitu silih ganti atau berganti menyampaikan selamat ulang tahun baru Hijriah. Ini perlu kita pahami agar kita bisa membedakan mana yang sunnah dan mana yang bukan sunnah. Karena ini kewajiban kita semuanya. Karena setiap amalan yang kita kerjakan pasti ada catatan. Nah, yang nomor 2, al-ikhtifal bimunasabati hijrati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mengadakan yaitu pesta. Istilah itu pesta atau keramaian sehubungan dengan hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kan hijrah, jadi satu hijrah berarti mengingat tentang hijrahnya Rasulullah SAW. Jadi peringatan tentang hijrahnya Rasulullah SAW dengan mengumpulkan orang banyak, makan-makan, walaupun makan itu boleh dimakan dan sekali lagi halal, namun peringatan itu tidak ada tuntunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan Ikhwan, yang menulis ini bukan orang Indonesia, tapi orang ulama Saudi yang terkenal di sana. Maka berarti hal ini menyebarnya di dunia, banyak sekali urusan bid'ah yang harus dipahami oleh kaum muslimin. Apa katanya? Inna minan nasi al-yawma man la ya'rifu an hijratin Nabi sallallahu alaihi wasallam illa annaha dzikra tamurru kulla 'amin wa tuqamu fi munasabatiha ihtifalatun wa khutabun wa muhadaratun. Banyak manusia pada zaman sekarang tidak mengerti makna hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, melainkan hanya memperingati datangnya atau berulangnya tahun Hijri dengan mengadakan pesta dan juga khutbah atau muhadarah atau yang lainnya. Berapa banyak orang yang berkhutbah menjalankan dalam apa itu, maka kita perlu introspeksi, perlu meneliti diri dan perlu memperbarui untuk tahun baru ini. Maka kalimat itu tidak satu pun yang disampaikan oleh para ulama sunnah, apalagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini semuanya ikhwan supaya kita membedakan, mengetahui antara yang sunnah dan antara yang bid'ah. Karena amalan apabila tidak ada dalil tidak boleh. Bayangkan kita sekarang mau sholat kuku tidak boleh. Ya, karena sholat sudah ada ketentuannya. Ibadah yang lain ada ketentuannya. Demikian juga orang mau puasa malam hari tidak boleh. Karena puasa sudah ada peraturan. Jadi semua amal ibadah menurut asal al-hadar. Al-asru fil ibadah di al-hadar. Ibadah itu menurut asal haram hatta ya'ti ad-dalilu ala wujubihi aw ala nadbihi.
sehingga sampai datang dalil dia menunjukkan wajibnya atau menunjukkan sunnahnya. Karena amal ibadah itu kalau tidak wajib ya sunnah. Tidak ada amal ibadah yang mubah. Wajib itu maknanya ada perintah dari Rasulullah SAW yang apabila dikerjakan kita dapat pahala, yang apabila ditinggalkan kita mendapatkan dosa. Sedangkan yaitu as-sunnah atau al-mandub ma'amara bihi Rasulullah SAW bi ghairi jazmi. Perintah dia tapi tidak dengan pasti. Artinya orang itu boleh memilihnya. Maka orang mengamalkan sunnah berarti amalan itu dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang tidak dicontohkan beliau bukanlah sunnahnya beliau. Ini perlu dipahami bahwasanya ibadah bukan bagaimana semarannya, bagaimana enaknya, bagaimana perasaan, tapi mana dalilnya. Kemudian dijelaskan pula di sini. Inna zikra al-hijrati yajibu. Inna zikra al-hijrah yajibu an takuna ala balil muslim tulas sana. La fil ayyami makhsusah. Sesungguhnya kita memperingati hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu harus panjang tahun. Harus panjang tahun. Ya. Tidak hanya berlewat 1 tahun sekali. Gimana memperingati sepanjang tahun kita setiap hari mempelajari yaitu sunnahnya beliau, ya, berarti mempelajari hijrahnya beliau. Bagaimana beliau berdakwah, bagaimana beliau sholat, bagaimana beliau membangun masjid di kota Madinah, bagaimana beliau berhadapan dengan para sahabat yang lainnya adalah amal yang dia lakukan setelah hijrah. Jadi memperingatinya dengan menuntut ilmu setiap harinya. Nah, bagaimana Rasulullah SAW setelah hijrah? Apa dilakukan? Sholat tak? Di mana sholatnya? Bangun apa? Bagaimana dakwahnya? Itu namanya memperingati hijrah. Bagaimana yang kita pahami. Inna takhsisa ayyama makhsusatin. Ayyama makhsusatan. Takhsisa ayyama ayyami makhsusatin. للاحتفال بمناسبة الهجرة النبوية أو لتدارسها إن هذا التخصيص بدعة. Sesungguhnya menentukan hari-hari tertentu, ya, untuk mengadakan pesta sehubungan dengan hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk dipelajarinya bagaimana khasiatnya, faedahnya, maka ini termasuk perkara kekhususan ini perkara yang baru. Yang dia mengatakan wa kullu bid'atin dalalah. Setiap yang dari itu adalah tersesat. Jadi mengkhususkan ibadah dengan waktu tertentu atau bulan tertentu yang itu tidak dikhususkan oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam termasuk amalan yang baru yang harus kita jauhi. Kita bukan melarang orang berzikir. Kita bukan melarang orang berdoa. Kita bukan melarang orang sholat. Kita bukan melarang orang berpuasa. Karena kita juga sholat. Karena kita juga baca Quran. Karena juga kita zikir. Karena kita juga siam. Tetapi siam yang mana yang beliau harapkan. Dan siam yang mana yang beliau anjurkan. Ada siam hukumnya haram. Mengkhususkan hari Jumat. Atau mengkhususkan hari Sabtu. Maka hukumnya haram. Sekalipun itu siam. Ya. Demikian juga sholat mengkhususkan waktu tertentu. Yang itu dibebaskan. Yang mengkhususkan sana di jam. Setiap sehari jam 9 saya harus sholat. Maka tidak ada dalil. Maka tidak boleh. Maka pengkhususan harus ada dalilnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dijelaskan pula oleh para ulama sunnah makna memahami hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita bukan berarti tidak memperingati hijrahnya beliau. Memperingati hijrah beliau ada 2 macam. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Qayyim al-Jauzi. Pertama, hijratun qalbiyatun ila Allah. Hijrahnya hati menuju kepada Allah. Yang asalnya lupa bagaimana dia ingat kepada Allah Ta'ala. Itu memang hijrah qalbiyah. Ya. Hijrah qalbiyah. Di ibadatihi wahda la syarika lahu. Dengan beribadah kepada Allah saja tidak menyekutukannya. Ini namanya hijrahnya hati. Jadi hijrah itu kan pindah. Bagaimana hati yang asalnya lupa kepada Allah menjadi hati yang ingat kepada Allah Ta'ala. Maka orang yang salat menjalankan hijrah dia. Ya, hatinya dia hijrah. Demikian juga orang yang sifatnya menuntut ilmu, membaca Al-Quran, baca zikir dia. Maka dia hijrah.
Demikian juga wa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bittibaihi. Hijrahnya kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengikuti sunnahnya. Ya. Hijrahnya kita kepada Allah Ta'ala dengan ikhlas beribadah kepadanya. Ini makna hijrah yang harus kita lakukan setiap hari. Nah, ya. Berbeda dengan orang yang sifatnya tidak memahami hijrah. Dianggapnya hijrah itu diperingatnya satu tahun sekali. Nah, maka hijrah menurut sunnah adalah mengingat hijrah kita kepada Allah. Itu namanya hijrah qalbiyah. Hijrah kita kepada Allah Ta'ala dengan beribadah kepada Allah saja tidak menyekutukannya, dan hijrah kita kepada Rasulullah SAW mengikuti sunnahnya dan tidak meninggalkan sunnahnya, dan tidak pula mengambil sunnah selain sunnah beliau dan juga sunnah para sahabatnya. Apa ada dalilnya? Ada. Dalilnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, wal muhajiru wal muhajiru man hajara ma nahahu Allahu anhu. Yang dinamakan orang hijrah itu orang yang pindah, meninggalkan larangan-larangan Allah. Itu namanya orang hijrah. Wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Maka orang yang hijrah itu orang meninggalkan larangan Allah. Baik larangan itu haram, terutama syirik, atau larangan bid'ah, atau larangan maksiat. Maka orang meninggalkan syirik, meninggalkan bid'ah, meninggalkan maksiat, berarti dia hijrah kepada Allah Ta'ala. Ikhlas meninggalkan perkara yang maksiat itu. Dan hijrah pula kepada Rasulullah SAW karena ingin meninggalkan syirik, karena ingin bertauhid. Meninggalkan bid'ah karena ingin mengamalkan sunnah. Meninggalkan maksiat karena ingin taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dalil wajibnya kita hijrah setiap hari. Jadi hijrah itu hanya meninggalkan perkara yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Karena sekarang itu orang banyak orang belum hijrah. Ini mana hijrah qalbiyah. Jadi hijrah qalbiyah itu bagaimana orang meninggalkan. Mana meninggalkan itu hijrah. Hajar min Makkah, meninggalkan kota Makkah. Ila Madinah, menuju kota Madinah. Sehingga tidak tinggal di Makkah. Ya. Maka orang yang hijrah adalah orang meninggalkan larangan Allah Ta'ala, baik yang haram maupun yang makruh. Berarti meninggalkan larangan itu harus setiap detik, setiap hari, bukan hanya 1 tahun sekali. Ini makna hijrah secara sunnah. Wahadil hijratu mulazimatan lil muslim. Hijrah dengan makna ini adalah kewajiban untuk setiap orang muslim tulah hayatihi, sepanjang dia masih hidup di permukaan dunia ini. Sampai dia meninggal dunia, baru nanti sudah selesai hijrahnya. Ini makna hijrah secara syar'i. Yang nomor 2, al-hijratu tsaniyah, hijratun badaniyah, pindah fisik, pindah tempat. Dari kota Mekah menuju kota Madinah, itu namanya hijrah fisik. Wa hiya tatadammanul hijratal qalbiyah. Maka orang yang berhijrah pindah dari satu tempat maksiat menuju ke tempat yang taat harus didasari dengan hijrah qalbiyah. Maknanya harus ikhlas karena Allah Ta'ala dan ingin mengikuti sunnah. Betul begitu. Kita punya kos-kosan. Ya. Yang mana setiap hari kita bingung dengan mendengarkan musiknya, mendengarkan pula acara bid'ahnya, dan juga belum lagi acara yang lainnya. Kita seolah mau menjalankan sholat itu kesulitan. Ya. Dan juga setiap saat diundang dengan acara bid'ah ini atau yang lainnya, atau acara syirik, banyak acara maksiatnya. Nah, kita apabila tetap tinggal di situ, kita goyang iman kita, terutama anak kita, maka kita ingin hijrah. Setelah pindah setelah dari kos-kosan yang lain, itu namanya hijrah badannya. Nah, hijrah badannya itu kita akan dapat pahala kalau ada niat ingin menyelamatkan akidah kita, supaya akidah kita tetap istiqomah, dan ingin bagaimana mencari tempat yang mana dekat dengan masjid yang lainnya, kita bisa beribadah. Namanya hijrahnya badan. Bagaimana beliau hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah. Dan hijrah seperti ini selamanya tetap hukumnya wajib. Ya, hukumnya wajib. Karena apa? Orang meninggalkan maksiat. Makanya ada hijrah itu, ada hijrah fikriyah, hijrah amal, meninggalkan amal yang jelek menuju amal yang baik. Ada lagi meninggalkan kawan, hijrah kawan. Hijrah kawan itu mana tidak berteman dengan teman yang jelek. Ada lagi hijrah tempat.
Hijrah tempat itu meninggalkan tempat yang itu banyak maksiatnya menuju tempat ketaatan. Sebagaimana ada orang yang telah membunuh 100 orang, maka dia ingin bertobat. Datanglah kepada para ulama sunnah. Maka ketika datang pada orang ibadah, kamu tidak diterima tobatmu. Masa orang apa itu membunuh orang sampai 99. Akhirnya dipenggal orang ahli ibadah itu. Tapi tidak putus asa orang. Ada hatinya ingin bertobat. Carilah orang yang berilmu. Ketika cara berilmu, wahai orang berilmu, kalau ada orang membunuh 100 orang, dia mau bertobat, bisa pada, bisa. Kamu harus hijrahnya. Kamu harus pindah dari tempat pembunuhan itu, pindah ke tempat yang aman. Yang mana orang yang aman tidak membunuh, tidak berbuat jahat yang lainnya. Nah, itu namanya hijrah badan. Nah, hijrah badan ini tetap hukumnya wajib selagi kita mampu untuk hijrah. Karena menyelamatkan, yaitu agama kita, menyelamatkan kehormatan diri kita lebih diutamakan. Karena selamatnya kita di dunia, insya Allah akan selamatnya di akhirat. Makanya disebutkan dalam satu hadis, al-mar'u ala dini khalilihi. Orang itu lihat kawan akrabnya. Karena kawan itu pengaruhnya besar. Bayangkan kita berdampingan dengan masjid. Alhamdulillah. Ya, kita berdampingan dengan masjid, sering masuk ke masjid. Tapi kalau orang berdampingan yaitu dengan tontonan atau kejung, yaitu disco yang lainnya, tidak mustahil mereka akan mengintipnya, akan mendengarnya, dan juga yang lainnya. Makanya perlunya kita bagaimana hijrah dari tempat maksiat menuju ke tempat dan ini hukumnya wajib sampai yaitu hari kiamat. Wa hadhihi hijratu tajibu indal hadat. Ya. Maka hijrah yang nomor 2 ini, hijrah badan ini, hukumnya wajib ketika kita memerlukannya. Ketika kita memerlukannya. Artinya kalau kita tidak bisa hidup menurut sunnah di tempat itu, wajib hijrah. Tapi kalau kita ini masih mampu mengamalkan sunnah, di tengah orang mengamalkan bid'ah dan maksiat, maka bersabar, bercampur dengan orang itu lebih utama. Karena kita bisa menjauhi mereka. Tapi kalau kita bergabung dengan mereka itu dikhawatirkan kita akan lemah iman kita kena pengaruh, bukan tidak bisa mempengaruhi, maka kita wajib hijrah. Karena menyelamatkan diri adalah hukumnya wajib. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Selanjutnya pula, di antara perkara hal yang wajib kita yaitu pahami pula ada perkara yang tidak ada sunnahnya yang dilakukan pada yaitu 1 Muharram ini, takhsisu siyami awwali yaumin min as-sanati bi niyyati iftitahil 'amil jadid bis siyam. Mengkhususkan puasa awal bulan Muharram ini, ya, karena menghormati awal tahun baru, ya, dengan berpuasa, maka tidak boleh. Walaupun dengan puasa, maka bagaimana membuka keramaian menyambut 1 Muharram dengan maksiat? Dengan puasa itu tidak boleh. Karena ibadah itu harus ada tuntunan. Jadi membukanya awal tahun hijrah dengan puasa, yang artinya kita puasa, tidak boleh apabila niatnya untuk meramaikan 1 hari atau hari yang pertama tahun baru ini, tidak boleh. Maka bagaimana meramaikannya dengan maksiat? Dengan menghabis-habiskan harta, ya, banyak juga yaitu bunga afiat yang lainnya. Naudzubillah min dzalik. Maka ini melampaui batas. Kenapa tidak boleh meramaikan dengan siam-siam? Itu kan ibadah, iya. Tapi beliau tidak mencontohkan meramaikan 1 Muharram itu dengan siam. Maka tidak disampaikannya, tidak dicontohkan, ya kita tidak mengamalkannya. Selanjutnya pula yang nomor 4, ikhya'u awwali lailatin minal Muharram. Maka menghidupkan malam pertamanya pada yaitu bulan Muharram, yaitu malam 1 Muharramnya. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Al-Alam Abu Syama, yaitu seorang ulama Syafi'i yang mengatakan walam ya'ti syai'un fi awwali lailatil Muharram. Tidak ada satu amal ibadah yang khusus untuk menyambut 1 Al-Muharram. Entah itu dengan ziarah ke kuburan orang tua kita, ya, atau mengadakan silaturahmi secara khusus,
dalam rangka satu al-Muharram maka tidak ada. Kita tidak melarang silaturahmi. Tapi pengkhususan, ya, pengkhususan ini yang menjadi sebab. Kalau kita memang waktunya mampu ya silaturahmi itu hari Rabu, hari Kamis tidak mengapa. Karena tidak ada ketentuan yang menunjukkan harus waktu tertentu untuk silaturahmi. Tapi mengkhususkannya dalam rangka menyambut yaitu satu al-Muharram maka tidak diperkenankan. Kemudian juga ada lagi yang mengatakan yustahabbu qira'atu ayat kursi hatta ayyamis sunnati. Maka ada lagi yang berpendapat dia anjurkannya untuk membaca ayat kursi ya, dengan beberapa yaitu kali untuk menyambut hari yaitu satu al-Muharram ini juga tidak ada dalilnya. Tapi kita sore hari baca ayat kursi dianjurkan, pagi hari baca ayat kursi dianjurkan pula, mau tidur membaca ayat kursi dianjurkan karena memang ada dalil. Nah ini supaya kita bedakan kenapa ibadah itu suatu saat dianjurkan dan suatu saat dilarang. Suatu saat dilarang apabila tidak ada contohnya dan suatu saat diperintahkan apabila itu ada contohnya. Kemudian juga orang berpendapat umratu awwalis sana allati yaf'aluha ba'dun nasi fi awal Muharram. Ada lagi yang menyambut bahwa satu Muharram itu perlu disambut dengan umrah. Namanya umrah untuk menyambut tahun baru Hijriah. Ya, bayangkan bid'ah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Ta'ala berkembang sekian banyak karena memang apa tidak ada kendalinya. Jadi pokoknya orang mau senang gitu saja. Jadi menyambut satu Muharram dengan mengerjakan umrah tidak diperkenankan. Padahal umrah itu pahalanya cukup besar. Namun karena menyambutnya satu Muharram dengan umrah tidak ada dalil, maka kita tidak melaksanakannya. Tapi kalau orang itu memang ada target dia, yaitu setiap bulan ada memberangkatkan orang yaitu untuk umrah tanggal sekian ditentukan karena memang paketnya dari Saudi dibagi untuk orang Asia atau Indonesia bulan ini tanggal ini, ada untuk orang Afrika bulan ini, untuk orang Amerika bulan ini. Tidak mengapa karena itu pembagian bukan pembagian ibadah, tapi pembagian kemaslahatan umat agar tidak tempur karena kota Mekah itu yaitu tidak bisa diperluas tanah haramnya sehingga perlu ada pembagian waktu untuk umrah atau untuk haji. Maknanya haji itu dibatasi jumlahnya. Karena apa? Karena Arafah tidak bisa diperluas. Demikian juga Mina tidak bisa diperluas, maka perlu ada pembatasan dan itu adalah yaitu dibolehkan karena memang waliul amri lah yang berhak untuk mengaturnya. Kemudian terakhir ikhtira'u du'a'i khasin fi awwal yawmin min as-sanati yuqalu lahu du'a'u awwalis sanah. Dibuatnya doa khusus ya, dibuatnya doa khusus untuk yaitu awal dari hari yaitu Muharram ini. Awal Muharram maknanya awal tahun baru, mengadakan doa khusus tidak khusus. Kita tidak melarang doa, mengkhususkan doa khusus karena sering kita jumpai SMS Ustaz ini dalam rangka menyambut tahun baru satu Hijriah. Kita katakan bahwa ini tidak ada tuntunan. Dari mana dalilnya kalau doa ini? Dari mana kita harus menyambut ini? Mana dalilnya? Ya, jadi mengadakan doa khusus pada awal tahun yaitu ini tidak ada dalilnya maka kita tidak melaksanakannya karena ibadah itu dasarnya adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitulah kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Pentingnya kita memahami ibadah ini jangan sampai satu kalimat yang keluar dari lisan kita atau satu rakaat yang kita kerjakan dalam salat ini yang tidak ada tuntunannya dari Rasulullah SAW sehingga akan membawa kepada bencana dan tidak diterimanya amal dan juga capeknya anggota badan kita. Dan semoga dengan kita senantiasa menuntut ilmu ini Allah Subhanahu Wa Taala memberkahi kita semuanya menunjukkan jalan yang lurus dan kita diampuni dosa-dosa kita karena kita tidak tahu atau karena kita tidak memahaminya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.